Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Akbar dengan NPM 2878121. Di sini saya tuh kan mengerjakan tugas final exam ya, final item final packet tracer assessment. Nah, dimana kita tuh diminta untuk mengerjakan tugas final ini ya, dimana kita tuh diminta untuk menentukan keterlibatan pengetahuan mahasiswa dalam jaringan paket tracer simulasi yang realistis. Nah, itu ini petunjuknya, karena saya itu udah mengerjakan sekitar 2 kali atau 3 kali, tapi belum disuruh buat video. Jadi sini akan disuruh buat videonya, jadi saya akan kerjakan lagi. Nah, ini kita tuh diminta untuk VLSM ya. Nah, tapi sambil jalan saya sambil mengerjakan juga ya. Nah, pertama kita pindahkan router A ini itu ke rak, dan switch A ini ke rak sini. Nah, setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel strike. Ini strike. Sorry, sebentar sedikit ya. Kita colok ini di fase Ethernet 5 di sambungan ke gigabit 0.0. Jangan lupa dihidupkan ya, tadi lupa dihidupkan. Oke, lanjut pada kita colok ini di port fase 6. Kita masukkan ke sini. Loh, kok nggak mau sih? Oke, sudah. Lanjut lagi ini di port gigabit 00 di router B ya, di router B dapat di host B. Nah, oke, sudah. Lanjut ya, sudah kita colok. Selanjutnya kita diminta untuk mengkonfigurasi. Nah, penjelasan juga ya, ini kabel strike itu ini untuk digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Nah, jenisnya seperti tadi itu ya, switch ke router atau switch ke PC. Nah, terus juga kenapa kita menggunakan port spesifik seperti FA0005 sama gigabit 0/0/1. Nah, itu karena sistem binary otomatis pakai tracer itu mendeteksi kecocokan port fisik ini sesuai dengan instruksinya ya, untuk memberikan poin penuh. Nah, oke. Lanjut, kita tuh diminta untuk berikan blok jaringan itu dengan IP 172.16.1.0/24. Nah, dan harus membaginya dengan menggunakan metode VLSM atau variable length subnet masking. Nah, atau VLSM lah, seperti itu ya. Nah, untuk pertama-tama itu di sini VLSM. Nah, itu diminta untuk kita pertama itu diminta untuk 60 host. Nah, terus 20 host, itu ya. Nah, langkah perhitungannya kita tuh mencari bit hostnya dulu, memenuhi rumusnya itu seperti apa ya, 2/6 kan dikurang 2 sama 62 ya, seperti itu. Karena 6 bit dialokasikan untuk host, maka sisa bitnya itu untuk network. Terus sekitar 32 dikurang 6 kan 26 bit. Nah, ini ditulis di prefixnya itu /26. Nah, dalam nilai bentuk desimal, 26 bit binary itu bernilai ke 192 255 seperti itu. Nah, sama juga seperti yang tadi ya, yang tadi berapa, 60 host ya, mana. Nah, yang 20 host juga seperti itu, tapi kita pakai apa ya, kan tidak ada itu ya, jadi kita genapin jadi 30
di 30 host itu cukup efisien ya, karena 5 bit yang digunakan untuk sisa host itu seperti 32 dikurangi 5 itu 27. Nah, ditulis sebagai frame-nya itu 127. Bilangan binarnya itu ya 224. Sebentar, mana catatan saya? Sebentar, kayaknya benar deh. Iya benar, 224. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita akan mengkonfigurasi routernya ya. Nah, untuk mengkonfigurasinya itu kita harus menggunakan kabel konsol. Nah, kita akan mengkonfigurasi router ini ya. Ini langsung. Oke. Ini. Coba bentar. Hidupkan dulu, belum dihidupkan. Pak. Nah, terminal. Oke, nah. Sebentar. Masih ini dia. Nah, sudah. Oke, nama kita enable const. Lanjut kita mengubah nama hostname router trip A, enter ya. Kita masukkan no IP domain log up, terus banner MOTD ini untuk peringatan ya. Wah, kita kasih akses tanpa izin di sekarang. Alah, pencet kan. Kalau gini. Nah, lanjut kita masukkan line console ya. Nah, kita akan membuat passwordnya. Console masuk, kita password. Nah, passwordnya itu yang ada di sini. Nih. Kita copy aja ya. Biar enak. Nah, login exit. Nah, sudah. Nah, kita masuk ke service password min length 10. Security salah. Udah lupa. Search red ini apa ya? Udah lagi nggak sih? Samain aja kayak itu ya. Terus baru service passport. Passport and ke private yan. Ada S ini nih. IP
domain name, masukkan websitenya itu salah net tadi saya baca. Oh ininya, aduh salah juga, nggak apa-apa dia. Village-nya nih, net set salah, kita salah password, tapi nggak apa-apa ya. Coba kita masukkan ini, masih bisa nggak ya? Bisa. Service password baru kita masukkan tadi. Nah baru kita buat user name net admin saja. Nah, Cisco 1 2 3 4 5. Terus generate RSA. Oke, 1024. Oke, sudah masuk kita ke LAN VTY 04, login lokal, terus transport input SSH exit. Nah sudah ini kita langsung masuk ke konfigurasinya. Interface jika aja ya, begini 0/0/1. Terus kita masukkan description-nya ya, description koneksi ke LAN 2 host B, terus IP address 172.1.1.16.1.255.255. Nah ini kita masukkan 1.65 sih, 1.1 baru salah, kita langsung ke itunya ya, 9192 address 1.11.1.1 terus masuk, kita shutdown, kita exit. Nah masuk lagi kita ke tadi kan 101 ya. Nah ini kita 0/0 3 kali. Masuk ke description-nya. Itu kita ke astagfirullah, itu salah tadi. Nah, itu mana ini ya? Exit dulu. Exit.
ke LAN 1 tuh switch exit. Nah, baru masuk kita ke, nah ininya diganti LAN 2 apa switch kan host B. Nah, baru kita masukkan IP address-nya, tadi salah. IP address-nya baru kita pakai 65 ini, terus ini 255 titik 224 baru masuk down exit. Nah, kita end, baru kita masukkan copy running config startup config. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk konfigurasi di switch ini ya. Kita buka dulu ini ya. Kita tarik nih dan konsolnya. Kita udah ke switch kan, kita enable, terus terminal, masuk ke host name switch A, lanjut no IP domain lookup banner OTD tadi ya, akses dan izin dilarang. Oke, sudah, kita run console, masuk ke password yang tadi ya. Copy aja. Terus kita login, exit, masuk ke service, password, enter repetition, terus IP domain name netset.com, terus username netadmin set Cisco 12345, terus cry video generate RSA ada keynya.
1024. Oke, dan VTY 015 masuk ke login lokal, terus transport input SSH, terus exit. Sebentar ya, baterainya udah mulai habis. Sebentar. Login. Exit ya. Sudah exit, kita masuk ke interface VLAN 1 dash ceription mana domain SV ID address 172.16.255.255.255.192 masuk ke dan exit IP default gateway 172.16.1 interface rank. Ini kita nggak salah, kita matiin ya, matiin fast ethernet 1 sampai 24 ya, karena kita memakai cuma berapa fast ethernet doang. Fast ethernet ethernet 0/144 tambah lagi koma ya, fast ethernet 0/7 sampai 24 terus gigabit ethernet 0/2. Oke, sudah. Description intentionally shutdown ini kita matiin ya dari interface /1 sampai 4, terus fast ethernet ya, fast ethernet 1 sampai 4, terus dari 7 ke 24 ya. Yang kita pakai 566, terus gigabit dari 0 sampai 2 ya tadi ya. Terus kita exit, kita end, terus kita copy running config startup. Config. Oke, sudah. Lalu kita IP address ya,
Nah, itu berhasil ya. 72 ini kita isi ya, karena tadi kita pakai 16.1.62. Ini kita ganti 255.192. Jangan lupa 172.16.1. Kita copy dulu. Ini kita ganti 94. Terus ininya 225.224 255. Ini bukan, ini 65 begitu 5. Ini berapa tadi subnet masnya? Oke. Nah, default gateway tadi itu ada alamat IP router yang berfungsi sebagai pintu keluar bagi jaringan komputer ya. Saat kita ingin mengirim data keluar jaringan ke lokalnya, kita tuh membuka command prompt ya. Nih seperti ini ya. Kita buka di host A, di command prompt kita tuh mengetik ping 172.16 sesuai IP tadi titik 1.94. Nah, OS itu ya, coba. Nah, OS A itu mendeteksi bahwa IP host B itu berada di luar subnet networknya ya. Nah, karena paket data tersebut kemudian dikirim dari router A melalui gateway-nya itu 1.1 tadi, itu lalu router A itu melihat tabel routing internalnya itu tuh untuk meneruskan istilahnya kayak kita ngirim paket lah, seperti itu, paket keluar tersebut lewat interface gigabit 0/0/0 menuju host B. Nah, jika perintahnya ping, muncul pesan itu, kita tuh kan muncul pesan replaynya itu tandanya 100. Nah, ini kan baru pertama kali, makanya 20 ada kesalahan. Coba kita ping lagi. Nah, hasilnya 100%. Nah, seperti itu ya contohnya. Itulah beberapa penjelasan dari saya. Nah, terus juga tadi kita kan ada sempat pakai no IP domain lockup ya. Nah, jika kita mengerti perintah ini misalnya enak gitu ya, salah secara default Cisco itu akan mira nama website atau nama domain dan mencoba mencari alamat itu DNS itu. Nah, menurut saya itu ya, itu tuh kayak ngecek itu macet berapa menit. Nah, itu tuh kayak kita tuh komputer tuh ini ya, bingung lah dengan bahasa kita sendiri. Nah, terus kalau untuk fungsi security passport min-leg 10 tadi, itu tuh memaksa sistem agar menolak pembuatan paspor jika baru panjangnya kurang dari 10 karakter. Nah, tadi saya kurang menunjukkan contohnya ya. Terus ada service password encryption. Nah, secara default beberapa password seperti password konsol tersimpan dalam bentuk teks biasa yang mudah diintip. Nah, perintah ini mengacak dengan mengenkripsi semua password teks biasa di dalam konfigurasi tersebut. Nah, terus tadi itu kan ada LAN VTI 04 atau 15 ya, terus login lokal, terus transport input SSH, terus VTY. Nah, VTY itu adalah jalur virtual yang digunakan untuk orang itu meremote dari perangkat jarak jauh. Nah, perintah ini ya, siapapun itu boleh meremote perangkat ini, wajib login menggunakan username yang dibuat. Nah, login lokal tadi itu, nah yang kita buat username tadi itu yang kayak enable net admin secret Cisco 12345. Nah, seperti itu. Nah, password lokal tadi dibuat itu hanya diinginkan untuk menggunakan protokol entry atau SSH. Selain itu, seperti internet akan diblokir, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya mungkin dari beberapa penjelasan dari saya ya. Oke, pertama kita sambit dulu ini.
Apa ini? Dapat nilai berapa? Nggak tahu ya. Semoga 100 ya. Wah, 96. Alhamdulillah ya. Nah, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang atau penjelasan yang kurang dimengerti. Mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.